Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Novel Nugraha dan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas mengenai REST API dan retrofit. Nah, tidak kerasa kita udah ke video ke-11 ya. Nah, mengenai pemrograman mobile. Jadi kita pada video kali ini akan membahas tentang retrofit dan REST API. Nah, jadi gambaran besarnya gimana? Jadi kan kita nanti bakal nyari sebuah data yang disediakan oleh yang telah disediakan oleh suatu server gitu kan, penyedia API. Bagi teman-teman yang nggak tahu API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Jadi dia nanti nyediain pertukaran data. Nah, jadi API yang kita ambil dari sebuah website, contohnya bisa kita setelah kita ambil data API dari website tersebut, itu bisa kita tampilkan di aplikasi kita nantinya, data-datanya itu. Nah, lalu itu tentang retrofit. Retrofit ini bagaimana kita ngambil datanya menggunakan retrofit ini supaya bisa kita gunakan datanya nanti. Nah, jadi garis besarnya untuk pertemuan kali ini seperti itu teman-teman. Nah, API ini kita mengambil datanya kan, ada metode yang bisa digunakan antara lain seperti get, post, put, delete dan lain sebagainya. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Mari kita masuk ke videonya. Sip. Oke sip teman-teman, kita akan masuk ke topik pembahasan kita, yakni kita akan membuat sebuah halaman yang mana dia menerapkan tampilan dari API data. Nah, jadi kita akan membuat dua halaman yang mana itu udah saya tentukan. Untuk tema saya itu dia nanti akan ada dia, uh, kita coba lihat di fragment home nih, akan ada dua halaman baru nih yang udah saya buat, match sama tim. Jadi di match itu nanti dia pertandingan yang akan terjadi dalam hari itu atau kedepannya. Lalu tim yakni adalah daftar tim-tim dari beberapa region gitu. Nah, jadi untuk kita melakukan hal tersebut, untuk kita mendapatkan data API-nya, maka kita terlebih dahulu akan ngebuat dua package baru di dalam sebuah package yang namanya data. Kita buat dia package-nya namanya API dan model. Nah, jadi kita akan masuk ke match pertama dulu. Oke, jadi dia di match ini kita akan tambahin modelnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya buat namanya football fixture model. Nah, isi dalamnya adalah ini, ada data class football fixture response, terus ada info, league, teams, team, goals dan lain sebagainya. Nah, setelah kita buat Kotlin class ini, kita masuk ke bagian ke interface service ya. Kita buat service ini. Nih, kita tambahkan dia get fixtures, lalu headernya dan query-nya ini. Nah, untuk API kliennya yang ini adalah sebuah data objek ya. Ini dia base URL-nya ini adalah URL dari link di mana kita mendapatkan data tersebut. Nih, saya dapatnya di sini. Bisa langsung saya kita masukkan sini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nih. Jadi setelah itu kita akan uh, uh, ngedeklarasiin API key nih. Nih, untuk dapetin API key-nya itu kita harus lakukan sign in terlebih dahulu atau register ya di website ini. Ada beberapa website yang perlu melakukan hal tersebut, ada juga yang tidak perlu menggunakan API key. Nah, karena kita membutuhkan API key-nya, makanya kita salinkan ke sini. Nah, karena kalau kita ambil begitu saja itu bisa dibilang uh, nanti nggak bisa dia diambil datanya. Nah, saya sudah register ya, contohnya di website API football ini, saya ingin mengambil API key-nya, saya harus ke bagian account. Nih, di my access ini saya dapat API key-nya di sini. Nah, saya salin dan saya gunakan di aplikasi saya. Nah, setelah itu kita telah buat modelnya, lalu kita telah ngebuat interface-nya dan API kliennya, maka kita selanjutnya akan membuat
sebuah activity ya. Activity ini tempat di mana kita akan memperlihatkan datanya ini. Nah, jadi saya udah ngebuat tadi namanya sports activity. Nah, di sini semua logic untuk nampilin itu ya, nampilin API kita. Nah, jadi setelah saya buat sport activity ini, kita terapkan bindingnya jangan lupa, toolbar juga, dan ini um, function dari load today fixtures yang mana dia ini. Nah, sebelum itu kita akan lihat ke XML-nya terlebih dahulu. Di sini coba kita lihat, berarti namanya activity sports ya. Activity sports, nah seperti ini. Kira-kira seperti ini nanti yang akan kita datanya yang akan ditampilin. Nah, pertandingan hari ini di sini ya. Lalu ada tampilan league infonya, terus waktu mainnya, date and time-nya, lalu uh, tim yang akan di bertanding, lalu di mana di stadium mereka akan melakukan pertandingan, dan ini refresh untuk button untuk nge-refresh data API-nya biar dia memperlihatkan pertandingan yang baru ini selain yang ini. Nah, jadi setelah itu kita akan lihat ke bagian logiknya. Ini logiknya yang ada, saya buat function dari load today fixtures ini. Di sini kita akan lihat dia mengambil data untuk tanggal hari ini. Jadi dia nanti akan nge-reload semua data yang pertandingannya bisa tergolong pada hari ini. Nah, data API dipanggil, lalu UI-nya di update. Nah, di sini untuk update fixture UI di sini akan ditampilkan semua date-nya, terus dia akan ngasih liatin apakah pertandingannya udah dimulai atau belum dimulai. Lalu jika dia kosong akan ngeliatin info tidak ada jadwal pertandingan hari ini. Kalau error data API-nya itu tidak bisa dipanggil, contohnya mungkin karena API key kita itu tidak ada, nanti dia akan muncul pesan seperti ini, error, gagal membuat data. Dan yang ini nih sekedar function buat logic logic untuk kembali ke menu sebelumnya. Ini udah lama ya functionnya. Nah, jadi nanti setelah kita terapkan, kita harapannya kita bisa memperlihatkan tampilannya seperti ini. Nah, jadi mari kita coba di sini ya. Coba kita start ulang aplikasi kita. Kita start ulang. Kita tunggu beberapa saat ya. Untuk tampilannya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Yang penting dia bisa nampilin ini yang akan diperlihatkan dari data API yang diambil itu. Nah, ini sudah ditambahin. Ini saya juga nambahin scroll ya di fragment home kita supaya karena tampilan kita semakin beriring waktunya semakin panjang ya. Nah, ini dia di match tadi ya. Kita klik, maka dia akan ngelot pertandingan hari ini. Nih. Ini sudah selesai dia contohnya. Saya kembali tadi. Ini belum dimulai. Skornya tadi ada tadi yang 1,1 dengan 0 ya. Coba kita refresh. Belum dimulai juga. Tanggal waktu mainnya jam 7 nanti, 23 November. Sekarang 23 November. Setelah itu ini juga, dan seterusnya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk bagian pertama ya, untuk halaman pertama, yakni halaman pertandingan ya, yang saya buat ini. Maka setelah itu kita akan lanjut ke tim ya. Untuk tim itu API-nya beda sendiri lagi. Untuk halaman yang kedua. Oke, sip teman-teman, lihat terus ya videonya. Oke, sip teman-teman, kita akan masuk ke untuk halaman selanjutnya. Itu sebelum itu ya, saya ada lupa untuk memperlihatkan Gradle ya, Gradle, karena kita ada menambahkan beberapa Gradle baru ya, implementation yang baru. Nih kita tambahin nih retrofitnya untuk mengambil datanya tadi, content coroutines dan recycle viewer.
recycle view, yang mana dia bisa membuat tampilan dari data API kita itu bisa di scroll. Nah, jadi sekarang kita akan melihat memperlihatkan cara membuat halaman selanjutnya, yang mana itu dia halaman tim ya, halaman tim. Coba kita lihat di fragment home. Mana dia fragment home di sini nih untuk tim ini. Nah, untuk tim ini kita sama seperti sebelumnya, kita cukup membuat modelnya. Setelah itu kita buat API service and client-nya. Nih, untuk tim model nih, variabel-variabel yang digunain. Setelah itu kita akan masuk ke interface-nya. Interface-nya kita ngambil search ultims PHP. Setelah itu API client-nya. Nih, ada saya di sini kebetulan menggunakan dua API yang berbeda ya. Yang satu itu saya membutuhkan API key yang sebelumnya tadi, yang sekarang kita gak butuh. Jadi kita hanya butuh link dari website tersebut nih. Websitenya adalah thesportsdb.com ya. Ini API-nya v1 JSON 3. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan membuat activity-nya. Ini activity-nya di mana logic-nya akan dimasukkan di sini, tim adapter, yang mana dia bisa dibilang untuk adapter dari halaman tersebut, dia nanti akan bisa dibilang mengambil data-data dari tim yang ada di item tim binding ini. Nah, item tim binding ini adalah layoutnya ya, layout dari data-data yang akan kita tampilkan, data API-nya. Dia nanti bisa dilihat, dia ada item-itemnya, option 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kan kita udah buat tim activity-nya, maka kita akan ngerancang desainnya terlebih dahulu. Desainnya itu berarti ada di activity team nih, seperti ini. Activity tree, team. Ini dia itemnya, ini dia item binding itu ya. Ini dia letaknya di sini, item team. Nah, ini dia tampilannya bagian atasnya, lalu isi dalamnya seperti ini menggunakan recycle view ini. Nah, kita lihat di item team nih, item team. Jadi contohnya nanti data-data API itu bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuknya di dalam sebuah card ya, ada nama timnya, logonya ini, lalu dia akan lihatin dia stadiumnya dari mana, lalu tahun berdiri timnya. Nah, ini semua datanya bakal tertampungnya di tim adapter ini. Sini ya, namanya, stadium, tahun berdiri, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita lihat ke tim activity-nya, kita akan membuat logiknya. Jangan lupa toolbar seperti biasa. Ini data timnya, function yang kita buat tadi. Ini dia ada beberapa league yang bisa kita tampilin ya, English Premier League, Spanish La Liga, tim-timnya nih. Dan yang kita gunakan sekarang contohnya adalah UEFA Champions League. Nah, di sini kita buat kondisi ya, ketika adapternya menerima data nih, ditampilkan secara vertikal atau horizontal. Di sini kita nyobain menggunakan vertikal. Lalu kita panggil linear layout manager, konteksnya this, soalnya kita berada di dalam activity. Kalau di fragment ini harus menggunakan require context ya. Nah, seperti itu. Setelah kita buat logiknya seperti ini, maka kita bisa menjalankan implementasinya. Oke, karena kita udah nyoba tadi, udah kita jalankan mesin kita. Lanjut kita coba tekan timnya, dia loading datanya ya, sedang mengambil datanya. Harusnya ini muncul, nanti ada logo, ada namanya, dan seterusnya, dan bisa kita scroll. Ini dia nih, UEFA Champion League. Itu dia lagi loading gambar ya, loading gambar tadi. Ini dia contoh data API yang udah kita gunakan dengan recycle view. Nah, seperti itu teman-teman. Kita bisa kembali, dan yang terakhir ya, yang terakhir kita bisa lihat ya, ini saya nambahin itu nested scroll ya, karena udah penuh juga ya tampilan home kita. Itu letaknya di fragment home ya. Di fragment home kita gunakan
bisa dibilang kita gunakan dia nested scroll view, dan semua kontennya itu kita letakkan di dalam sini, makanya bisa di scroll ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman seperti itu saya rasa implementasi untuk dua halaman ini ya, match dan tim. Ini match tadi dan ini tim tadi, agak lama ya kayaknya. Nih Barcelona, Atletico Madrid dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya rasa sampai sini dulu untuk implementasi kedua halaman yang telah kita gunakan penerapan REST API di dalamnya. Sip. Oke sip teman-teman, saya rasa kita sudah sampai ke penghujung akhir video, dan cukup sampai di sini ya untuk video kita kali ini. Kita tadi sudah ngelihatin bagaimana cara membuat halaman mendapat data dari REST API ya, API-nya dari suatu website itu. Setelah itu ditampilkan dan hasil jadinya seperti ini. Ini untuk tampilan dari halaman match, dan ini untuk halaman tim. Ini datanya diambil ya dari website yang bersangkutan. Oke, saya rasa sampai sini dulu untuk video praktikum kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya tutup. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.